والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Kepada para alim, para ulama yang kami muliakan, segenap pengurus Masjid Al-Kauman yang kami hormati, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat yang kami hormati, dan hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang senantiasa mengharap-harap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, rahmat, hidayah, inayah, taufiknya kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk mendatangi panggilan Allah, mendatangi rumah Allah, melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah. Amin. Selawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Perkara yang terpenting, perkara yang termahal di dalam kehidupan seorang manusia adalah perkara hidayah. Yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin la yadkhulul jannata illa birahmatih ay bihidayatih." Faqila wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tidak ada seorang pun, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yadkhulul jannata, yang dia akan masuk surga, illa birahmatih, kecuali dengan rahmat Allah. Di sini pentafsir hadis mengatakan ai bihidayatihi, yakni seorang hamba hanya akan bisa masuk surga manakala dia diberi hidayah oleh Allah. Maka kemudian dikatakan, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, wala ana, termasuk saya. Saya juga, kata Nabi, dapat masuk surga dengan hidayah Allah. Tetapi Nabi itu diliputi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah, maka seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam ridhonya Allah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Sedangkan hidayah ini Allah beri kepada hamba-hamba yang dikehendaki saja. Maka kita bersyukur kepada Allah telah diberi nikmat hidayah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali membagi hidayah menjadi 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadainahun najdain, aku beri petunjuk kepada dia perkara hak dan perkara buruk, sehingga dia bisa membedakan ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk. Itu bisa membedakan. Ini orang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hatinya ada kejelasan. Ini hak, ini batil, ini buruk, ini baik, kelihatan jelas. Tetapi ini diperlukan hidayah yang berikutnya. Hidayah yang pertama ini juga begitu penting. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Allah juga firmankan, kalaulah bukan karena rahmat Allah dan fadlnya Allah, ma zaka minkum min ahadin abada,
seseorang dari kalian tidak akan pernah bisa mensucikan dirinya selama-lamanya. Tanpa diberitahu ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk, sehingga ini orang tidak diberi hidayah oleh Allah, selama-lamanya tidak akan bisa membersihkan dirinya dari kemungkaran-kemungkaran. Jadi orang yang hidupnya itu jauh dari kebaikan, penuh dengan kemungkaran, jauh dari kebaikan, penuh dengan keburukan, ini adalah orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Sampai dia meninggal dunia sekalipun, tidak akan bisa mensucikan dirinya. Adanya kita bisa beramal baik, memperbaiki diri, kemudian yang hak kita kerjakan, yang batil ditinggalkan, maksiat ditinggalkan, ini benar-benar murni hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua ini adalah tingkatan dari yang pertama tadi. Setelah dikasih tahu oleh Allah ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk, yang hak diambil, yang baik dikerjakan dengan semaksimal mungkin, yang buruk ditinggalkan sejauh-jauhnya, yang batil enggak pernah disentuh, maka akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akhirnya dia telah bermujahadah sehingga diberi hidayah yang berikutnya. Hidayah yang berupa nur hasil daripada amal. Amal yang dibuat dengan mujahadah akhirnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini hidayah berupa cahaya hasil daripada amal. Di dalam sebuah maqalah seorang ulama mengatakan, an-nuru junudul qalbi kama anna dhulmata junudun nafsi idza aradallahu ayang sura abdahu ayamudda junuda anwari. Nur cahaya hasil daripada amal, hasil daripada mujahadah amal, ini sebagai pasukannya hati. Hati ini di dalam diri kita ada hati, dijaga oleh pasukan tentara. Tentaranya adalah cahaya hasil daripada amal. Kama anna zulmata junudun nafsi, sebagaimana kegelapan hasil daripada kemaksiatan yang dikerjakan itu juga menjadi tentara, menjadi pasukan, tapi pasukannya nafsu. Nafsu itu musuh manusia sebenarnya. Manusia punya musuh setan, punya musuh nafsu. Cuman bedanya kalau setan itu musuh yang dibenci, kalau nafsu itu musuh yang dicintai. Kalau kita punya musuh dan kita benci dengan musuh kita itu, tentunya kita akan senantiasa waspada. Kemudian ketika bertemu dengan dia kita siap gelut, karena kita ketemu dengan musuh yang kita benci. Senantiasa siap siaga untuk melawannya. Ini masalahnya ada musuh, tapi kita cintakan dengan musuh kita. Dia siap memenggal kepala kita, tapi kita malah cinta dengan dia. Itulah nafsu. Nafsu adalah musuh yang kita cintai. Sehingga berapa banyak manusia gagal dalam kehidupannya hanya gara-gara kalah dengan nafsunya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegelapan-kegelapan hasil dari kemaksiatan dan keburukan itu berubah menjadi tentara, menjadi pasukan untuk menjaga nafsunya. Sehingga kata para ulama, setiap saat dan keadaan kita orang iman ini senantiasa bertempur antara hak dan batil. Kalau hati kita penuh dengan cahaya, dijaga oleh pasukan cahaya, nanti nafsu akan terkalahkan. Tapi sebaliknya, hati kita redup, cahaya dari amal kebaikan cuma sedikit, gelapnya banyak, akhirnya pasukan yang menjaga hati kalah. Akhirnya hidup kita ini
menuruti hawa nafsu. Idza aradallahu ayyang sura abdahu ayyamudda junuda anwari. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menolong hambanya, maka dia akan memperkuat pasukan cahayanya itu untuk menjaga hati. Jadi kalau kita dalam sehari semalam yang fardu dikerjakan dengan sempurna, yang sunnah dikerjakan dengan sempurna, yang muharramat ditinggalkan, yang makruhat ditinggalkan, nanti Quran dibaca, tasbih diputer, zikir sebanyak-banyaknya, selawat sebanyak-banyaknya, akhirnya hari itu banyak pasukan yang menjaga hati kita. Itu bertanda Allah hendak menolong dunia akhirat. Tapi kalau sudah mulai malas-malas amal kebaikan, malas-malas yang perlu dikerjakan dengan malas-malas yang sudah enggak dibuat lagi, yang muharramat didekati, yang makruhat diakrabi, insyaallah. Yang halal ditinggalkan. Nah, ini dalam bahaya besar. Maka upaya kita mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak nur dalam hati kita, yaitu dengan cara memperbanyak amal. Itu hidayah yang kedua. Tingkatan hidayah yang kedua adalah bermujahadah daripada amal. Dan yang ketiga, hidayah yang dalam puncaknya. Dzalika hudallahi huwal huda. Hidayah Allah yang sebenar-benarnya hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang khusus, itu hidayah kepada para anbiya, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh, para aulia, diberi hidayah khusus setelah bermujahadah dengan susah payah, akhirnya diberi kekuatan iman yang begitu kokohnya. Maka kita upayakan arah ke sana. Bukan hanya tahu ini hak, ini batil, tapi enggak dikerjakan. Itu namanya baru tahu saja, belum meningkat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita syukur atas nikmat hidayah ini. Para ulama mengatakan in al-miftahul huda wal falah khamsatun. Kunci hidayah dan kunci keberuntungan ada 5. Hidayah itu perkara penting. Yang terpenting lagi kita mengusahakan hidayah. Kalau kata kawan-kawan kita itu, padi itu, beras itu penting. Yang lebih penting usaha atas beras, usaha atas padi. Kalau menganggap beras ini penting, tapi enggak ada yang nanam, lama-lama beras habis, kebingungan. Perkara hidayah sangat-sangat penting. Lebih penting lagi usaha atas hidayah. Miftahul huda wal falah khamsatun, kata ulama sufi. Kunci hidayah, kunci kesuksesan ada 5. Terkumpul dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina terus yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika la hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata para ulama, di dalam ayat ini terkandung miftahul huda wal falah, kunci hidayah dan kunci kesuksesan. Yang pertama, kunci hidayah, kunci kesuksesan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman, percaya kepada hal yang gaib. Kata para ulama, rukun iman yang 6 itu ke-6-6-nya adalah perkara gaib. Pertama, iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, memelihara segala sesuatu, membuat suasana keadaan, menghidupkan segala sesuatu, memberi rezeki segala sesuatu. Jadi semua makhluk apapun bentuknya itu ada yang membuat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khaliq
selain Allah adalah makhluk. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Malaikat Allah itu gaib semua, para malaikat. Kita percaya adanya malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Itu juga gaib. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Quran sendiri kita nggak tahu gimana bentuk turunnya berupa wahyu, itu gaib semuanya. Kita iman saja, percaya iman. Iman kepada Rasul-Rasul Allah juga gaib bagi diri kita. Nabi Adam sampai yang terakhir Rasulullah SAW itu gaib dari diri kita. Kita yakin dan percaya. Kemudian iman kepada hari kiamat itu juga gaib, percaya. Iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ketentuan baik, ketentuan buruk semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga semuanya gaib. Yang 6 ini kita percaya. Inilah kunci daripada petunjuk hidayah dan kesuksesan. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mendirikan salat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat itu beda dengan salat. Perintah Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah dalam Quran, dirikanlah salat. Kalau hanya sekedar salat malah ada ancaman. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau orang itu salat malah dapat ancaman, dapat cacian dari Allah. Celaka bagi orang-orang yang salat. Nah, terus bagaimana? Maksudnya adalah mendirikan salat. Wa yuqimunas shalah. Para ulama mengatakan maksudnya mendirikan salat fi'lul arkan wa fi'lus syarat atau wasyurut wassunan wa tarkul mubtilat wa tarkul muharramat wa tarkul makruhat zahiran wa batinah. Maksudnya mendirikan salat di sini adalah mengerjakan semua rukun-rukun dalam salat, dikerjakan semuanya. Kalau enggak ya enggak sah. Yang kedua, semua syarat-syarat sah dalam salat dikerjakan semuanya. Termasuk suci dari hadas kecil, hadas besar, nutup aurat dan sebagainya. Kemudian mengerjakan yang sunnah-sunnah dalam salat juga dikerjakan. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya disempurnakan. Meninggalkan yang membatalkan salat ditinggalkan. Meninggalkan yang diharamkan dalam salat ditinggalkan. Meninggalkan yang makruh dalam salat juga ditinggalkan. Zahiran wa batina. Zahirnya jasad kita, fikihnya sempurna, batinnya juga disempurnakan. Batinnya di sini adalah hudurul qalbi. Kalau zahiriyahnya tadi rukun disempurnakan, syarat disempurnakan, sunnah disempurnakan, yang batalkan tinggalkan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Zahir batin. Batinnya adalah hudurul qalbi. Dalam bahasa mudahnya, hati kita sadar sedang sholat. Contohnya ketika kita sedang berdiri baca Al-Fatihah, lisannya baca Al-Fatihah, jasad kita menyempurnakan rukun sholat yang berupa Al-Fatihah, hati kita sadar saya sedang baca Al-Fatihah. Ketika ruku, jasad kita ruku, lisan kita bertasbih, hati kita sadar saya sedang ruku. Ketika sujud, jasad kita sujud, lisan kita membaca tasbih, hati kita sadar saya sedang sujud. Itu hudurul qalbi. Karena ada di luar sana itu orang sholat tapi hatinya nggak sadar. Sadar-sadar sudah mau salam. Loh kok bisa salam? Gimana pirang rakaat? Untung berjamaah ngasih ngikut imam. Nah kalau sendirian, loh kimis piro gimana? Sudah berapa? 3, 4, 5? Namanya tidak hudurul qalbi. Kalau enggak hudurul qalbi, Nabi mengatakan
Di dalam sebuah hadis, seseorang itu ketika sholat tidak ditulis dari sholatnya sudusuha wala usruha wa innama yuktabu lil abdi min sholatihi ma'a aqalla minha. Ada orang itu ketika sholat enggak ditulis pahalanya oleh Allah gara-gara hatinya tidak hadir, seperenamnya tidak, sepersepuluhnya tidak. Wa innama yuktabu li abdi min sholatihi ma'a aqalla minha. Tapi sedikit sekali yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara hudurul qalbi. Memang sholatnya 4 rakaat, tapi enggak 100% dicatat amal. Gugur kewajiban tapi pahalanya berkurang. Dilihat dari hudurul qalbinya tadi. Illa ma'a aqalla minha. Sedikit sekali yang ditulis dari orang itu, dari sholatnya. Gara-gara hatinya enggak sadar kalau sedang sholat. Tahu-tahu sudah mau salam. Jadi jasadnya seolah-olah sholat, hatinya kemana-mana. Itu namanya enggak hudurul qalbi. Itu namanya mendirikan sholat, baru dapat fadilah. Kalau sekedar sholat saja dapat celaan. Alladzina hum ang sholatihim sahun. Dia memang mengerjakan sholat tapi lalai dari sholatnya. Ki berang rokaat, ki mau apa gaya apa ki mau lupa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga, dari apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kita berinfak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, infak di sini maksudnya infakul mal al halal fi wajhin masru'. Menginfakkan harta yang halal pada jalan yang disyariatkan. Nabi pernah bersabda, ma asoba malan min ma'samin. Tidaklah seorang itu mendapatkan harta tapi dari jalan yang dosa, dari menipu atau dari mencuri atau dari gosok dan sebagainya. Intinya itu harta dihasilkan dari jalan yang dosa, jalan yang haram. Ma asoba malan min ma'samin fawasala biha rahimah. Setelah itu dia gunakan harta tadi untuk menafkahi keluarganya, untuk membiayai anak-anak sekolahnya, membiayai daripada keluarganya, menafkahi keluarganya. Wa tasaddaqa bihi, dan dia bersedekah dengannya. Sedekah kepada orang-orang dengan harta tadi. Bahkan wa anfaqahu fi sabilillah. Bahkan dia infakkan fi sabilillah. Harta hasil dari dosa untuk menafkahi keluarganya, untuk bersedekah, untuk infak fi sabilillah. Jama'allahu lahu dzalika jami'a summa qadhafa finnar. Pada hari kiamat nanti semua harta dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuang dengan dia ke dalam neraka. Jadi jangan heran, jangan gumun, itu ada orang buat jenenge kerjaannya jual narkoba. Kemudian duitnya banyak, tapi dia itu orangnya baik, suka bantu masjid, bantu pondok. Itu bukan baik namanya. Dia telah memperbanyak mengumpulkan api di neraka itu. Orang rentenir misalkan, banyak duitnya cuman gara-gara ngutangkan orang-orang uang yang beranak itu. Kemudian dia jadi banyak duitnya, hasil daripada menggandakan uang. Tapi dia orangnya baik, infak sana kemari, masjid bangun dikasih, pesantren dikasih, anak yatim dikasih. Seolah-olah baik, tapi jama'allahu dzalika jami'a summa qudhifa finnar. Nanti semua akan dikumpulkan pada hari kiamat dan dilemparkan ke dalam neraka semua harta dan dirinya itu. Maka infak di sini untuk sebagai jalan hidayah dan jalan kesuksesan adalah hasil dari yang halal dan ditasarrufkan kepada tempat-tempat yang baik. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, diimani.
Wabil akhirati hum yuqinun. Yang kelima, yakin dengan akhirat. Di sini ada perbedaan antara iman dengan yakin. Para ulama, seorang ulama saya lupa namanya, yakin di sini ini maksudnya adalah iman ma'aziyadah. Iman tapi ada tambahannya. Beliau mencontohkan, maksudnya orang itu yakin dengan akhirat adalah semakin hari semakin bersiap-siap mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Itu maknanya yakin. Kemudian yakin sendiri ya bisa kuat, bisa lemah, bisa tajam, bisa tumpul. Yakin itu. Ada orang iman, ada orang Islam, tapi amalnya lemah. Itu berarti yakinnya kurang dengan akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat akhirat. Kalau orang itu yakin dengan adanya kubur, maka mulai saat ini dia persiapan sebanyak-banyaknya, sekuat tenaga untuk kehidupan akhirat. Bukan nanti-nanti, bukan mengolor-olor waktu. Kalau kita masih menunda-nunda amal, pertanda yakinnya kurang. Yakinnya kurang, hidayahnya kurang. Maka 5 perkara ini adalah sebagai kuncinya hidayah, kuncinya petunjuk. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terpenting di sini kita mesti mengusahakan iman kita. Karena iman perkara penting. Ada hal-hal yang menjadikan orang itu imannya lepas. Kanaz'i thawbihi min ra'sihi, kata sebagian ulama. Iman lepas seperti pakaian lepas dari kepalanya. Kita ada baju, kita angkat ke atas, lepas dari kepala kita. Namanya melepas baju. Nabi mengatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yashriku as-sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wala yasrabul khamra hina yasrab wa huwa mu'min. Ada 3 perkara yang menjadikan iman orang itu lepas. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama, zina. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketika orang sedang berzina, maka lepas imannya dari hatinya. Kalau waktu itu kok dia mati, ya sudah tanpa iman. Zina ini kata para ulama termasuk golongan dosa besar yang nomor 2 setelah musyrik. Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ampunan. Sedangkan dosa besar yang kedua bukan mencuri, bukan juga membunuh, tapi dosa besar yang kedua adalah zina. Kenapa bisa demikian? Nabi mengatakan, inna waladaz zina la yadkhulul jannata ila sab'ati aba fa khaffafallahu an hadhil ummah ila khamsati aba. Anak hasil zina, ada perempuan laki-laki berhubungan di luar nikah, zina. Anak hasil zina tidak akan masuk surga sampai 7 turunan. Ila sab'ati aba. Fa khaffafallahu an hadhil ummah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk umat akhir zaman ini, diringankan ila khamsati aba, sampai 5 keturunan. Jadi orang-orang nakal, orang-orang yang suka buat kerusakan di muka bumi ini hasilnya karena memang itu hasil zina. La yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin fannaru aula bihi. Nabi mengatakan, daging yang tumbuh dari perkara haram tidak akan masuk surga. Kalau kita makan dari hasil haram, minum dari hasil haram, daging kita tumbuh dari hasil haram, enggak masuk surga. Neraka berhak untuk kita. Ini baru makanan. Sedangkan ini orang, seluruh tubuhnya dari rambut sampai ujung kaki, luar dalam semuanya haram. Karena benihnya adalah benih yang haram. Masuk dalam rahim seorang wanita dari hasil yang diharamkan. Maka ini orang dari ujung rambut sampai ujung kaki ini haram. Zahir batin haram. Maka Nabi mengatakan,
orang yang hasil zina tadi nggak akan masuk surga sampai 7 turunan. Umat ini 5 turunan. Kalau di dalam sebuah kampung ada 10 saja itu sudah cukup membuat kerusakan di kampung itu. Nanti kehidupannya akan membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian zaman sekarang ini banyak orang tua itu mengeluh. Ini bagaimana anak saya yang di sekolahan pada mengeluh guru-gurunya, yang di pondok pada mengeluh pengurus-pengurusnya. Anak-anaknya kok susah diatur. Itu mereka orang tuanya bukan zina, tapi baru mendekati zina dulunya. Jadi perempuan laki-laki kumpul disebut dengan pacaran sekarang ini. Laki-laki dan wanita bergaul di luar akad nikah, namanya pacaran. Allah telah menegaskan wala muttakhidhi ahdan. Janganlah kaum laki-laki memiliki wanita simpanan. Wala muttakhidati ahdan, janganlah para wanita punya laki-laki simpanan. Tapi sekarang ini kayak enggak zaman. Kalau perempuan sudah dewasa, laki-laki sudah dewasa kok enggak punya pasangan, itu ketinggalan zaman. Zamannya zaman edan. Yang edan bukan zamannya. Jangan nyalahkan zamannya, salahkan orangnya. Gara-gara mendekati zina, walaupun tidak sampai kepada zina, dihukum oleh Allah punya keturunan yang nakal-nakal. Kalau sudah terlanjur zina, anaknya masuk neraka, kehidupannya bikin kerusakan. Kalau belum halal, perempuan laki-laki kok saling bercampur ke sana kemari, gondol ke sana, gondol kemari, belum halal. Pacaran sekian tahun. Nanti begitu sudah akad nikah memang terjadi hubungan. Tapi maksiat yang sudah dikerjakan sebelumnya itu loh, ada dampaknya. Sehingga sekarang banyak orang tua mengeluh, ini zaman edan. Kok malah disalahkan zamannya. Zaman teknologi, zaman internet, yang disalahkan teknologinya, yang disalahkan internetnya. Dia enggak salah. Itu semua buatan Allah. Yang salah kitanya. Orang-orang tua punya anak perempuan laki-laki enggak dijaga. Kalau zaman dulu perempuan-perempuan pada punya malu, laki-laki juga punya malu, sehingga begitu punya anak, anaknya enak dikandani, manut-manut, masuk pesantren yang manut-manut, jadi ulama besar-besar. Sekolah juga gurunya enggak pusing. Sekarang ini semua pusing. Orang tuanya pusing, Pak RT-nya pusing, Pak RK-nya pusing, bentar-bentar kasus di kampungnya. Anak Fulan bin Fulan bikin kasus, Pak RT pusing, Pak RK pusing, Pak Lurah pusing, Pak Polisi dibikin pusing sekalian. Semuanya pusing dibuat oleh orang-orang itu. Ini semuanya kembali dari karena mendekati zina. Maka ini kita hindari betul-betul karena zina adalah melepas iman. Man zana zunia bihi. Nabi juga mengatakan barang siapa berzina akan dizinai juga keluarganya, istrinya, keturunannya akan dizinai. Kalau orang itu sekali berbuat zina telah merusak keluarganya semuanya. Yang kedua, yang melepaskan iman harus kita hindari betul-betul adalah mencuri. Ahdul malil ghairihi min hirzi mithlihi khufyatan. Mengambil harta orang di dalam penjagaan yang semestinya diambil secara sembunyi-sembunyi. Itu juga melepas iman. Sekarang kita memang enggak mencuri. Sekarang ini pencuriannya pencurian yang modern. Termasuk korupsi, itu mencuri tingkat tinggi itu. Mencuri. Pokoknya mengambil hak orang lain tanpa hak itulah mencuri. Secara sembunyi-sembunyi. Itu melepas iman. Yang ketiga, minum khamr. Man saribal khamra walam yaskar a'radallahu lahu arba'ina lailah. Barang siapa meminum khamr dan dia tidak mabuk, Allah berpaling darinya 40 malam. Berpaling darinya 40 malam, enggak melihat darinya. Wa man saribal khamra wasakira. Barang siapa minum khamr dan dia mabuk, maka lam yakbal minhu syarfan wala adlan ila arba'ina lailah.
Allah nggak akan menerima amalnya semuanya selama 40 malam. Fa idza mata fiha mata ka'abidil ausan. Kalau orang yang tadi mati di waktu itu mati seperti menyembah berhala. Minum khamr, mabuk-mabukan itu. Masya Allah. Allah berpaling darinya. Kok dia nanti kok malah mati tengah-tengah 40 hari itu. Mati seperti menyembah berhala. Makanya ketiga-tiganya kita tinggalkan sejauh-jauhnya supaya iman kita terjaga tidak lepas dari hati kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita mesti menjaga iman. Untuk menjaga iman, Imam Ghazali mengatakan, jalisul muqinin, wahai orang-orang semuanya, duduklah kalian bersama orang-orang ahlul yakin. Nanti setrumnya akan nyentrum kepada kalian. Allah juga firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan sertailah orang-orang yang siddiqin. Ini cara yang terpenting di dalam menjaga iman, mengusahakan yakin. Kita duduk bersama orang-orang ahlul yakin. Nah, kita bawa paksa diri kita untuk senantiasa hadir di majelisnya orang-orang ahlul yakin, menghadiri sholat berjamaah bersama orang-orang ahlul yakin, dan kita pikirkan keluarga kita, tetangga kita, dan umat semuanya untuk meninggalkan kumpul-kumpul dengan orang-orang ahlul lemah, ahlul ajis, orang-orang lemah imannya. Kita bawa ke masjid, kita bawa ke majelis-majelis yang di situ ada kumpulan orang-orang ahlul yakin. Maka kita hendak bergerak dari masjid ke masjid, dari musola ke musola selama 40 hari ataupun 4 bulan dalam rangka ini, menjaga diri kita dan kita pikir kepada orang lain supaya jalisul muqinin, sehingga kita di dunia ini senantiasa kumpul dengan orang-orang ahlul yakin dan nanti di akhirat digolongkan dengan orang-orang ahlul yakin, sehingga harapan kita, diri kita dan umat semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang ada keniatan boleh daftarkan insyaallah. Keniatan. Salafah, masya Allah, masya Allah. Telah kita dengarkan, yaitu orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan usaha iman. Bagaimana agar iman kita ini semakin kuat? Kita kumpul dengan orang-orang yang ahlul haq, ahlul yakin. Bagaimana caranya? Kita belajar korban waktu. Bagaimana meluangkan waktu saat tidak minimal setiap malam Sabtu ini kumpul di masjid ini. Ada keluangan waktu ikut 3 hari. Alhamdulillah ini ada satu jamaah rombongannya beliau Pak Marsi, Pak Amir ini sedang gerak yaitu keluar di jalan Allah selama 4 bulan. Barang siapa yang ikut korban 3 hari boleh gabung. Siapa ya? Nanti apabila ada yang gabung nanti lapor saja pada Ustadz Amir nih. Selamat nanti ya. Insyaallah. Insyaallah yang bawa pelajar, bawa santri, bawa mahasiswa untuk segera kumpul di aula pondok pesantren. Akan ada jamuan insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.